wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para bapak saha para ibu sami, monggo kita menunjukkan rasa syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalem menika kita tasih keparingan nikmatipun arupi nikmat iman Islam, maka nikmat sehat walafiat, sehingga ing dalem menika kita saged majisan dalam majlis taklim mugi mawon pikantuk ridho Allah dan Allah ngaturaken hidayah taufikipun, amin ya rabbal alamin. Dan uga mboten kesupen ngaturaken ucapan shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muga lumampir dhateng keluarganipun, para umatipun ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang pernah kami sampaikan pada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu sampai bab orang yang pertama kali melakukan kebaikan atau kejahatan. Mari kita mulai dengan niat ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, amin. Pertama, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa permohonan orang-orang yang katanya mohon pada Allah, ya Tuhan, ya Allah, sama saja, anugerahkanlah, berikanlah. Nek kaya ngene bahasa sing istilah biasa, berikanlah ya, kepada kami. Kami itu berarti orang banyak. Kami itu jamak. Nek saya itu satu. Tapi nek kami ini seperti nahnu, kami banyak. Jadi saya dengan teman-teman ini banyak. Ini orang banyak. Mohon dianugerahi istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Ya lu dingenehi bojo-bojo wadok sing nyenengake ati. Nggih. Niki wong lanang. Nggih, ingkang nyuwun supaya bojo-bojone kuwi dadi penyenang hati. Setiap hari menjadi penyenang hati. Melayani segala-galanya pokoknya. Kan seneng. Nah, ini orang artinya dianugerahi Allah istri-istri yang menyenangkan hati, terutama ya tentunya istri yang sholihah. Ya, jadi jelas istri-istri ini kalau yang sholihah insya Allah menjadi penyenang hati. Ya, jadi ibu-ibu menjadilah istri yang menjadi penyenang suami. Betapa indahnya keluarga
yang keduanya saling senang menyenangi. Istri menyenangi suami, suami menyenangi istri, atau istri senang terhadap suami. Betapa tidak, seumpama melihat suami nyentrik gagah, kan senang, ahli ibadah sisa. Begitu pula suami melihat istri menyenangkan, ya, pagi malam menyenangkan. Ini jadi Bapak, Ibu, ini wabil khusus Bapak, mohonlah kepada Allah istri-istri yang menyenangkan hati. Kemudian keturunannya, anak-anak dari kedua orang itu, istri dan suami ini juga menjadi penyenang hati orang tua. Ya, anak menyenangkan hati orang tua. Dari kecil sampai besar menyenangkan, tidak menyusahkan. Itu ya Allah nikmatnya, ya. Jadi mohonlah pada Allah supaya kita dianugerahi istri-istri yang menyenangkan hati, anak-anak keturunan kita juga menyenangkan hati, sehingga tidak lupa kita mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ya, imam orang-orang yang muttaqin. Masya Allah. Jadi ini doa permohonan pada Allah. Kalau Bapak Ibu ingin keluarga menjadi keluarga ingkang sakinah, keluarga yang tenang, tentram, ya diridhai Allah. Itu doa itu dibaca setiap kita selesai sholat, supaya dianugerahi istri-istri yang menyenangkan hati, tidak menyusahkan, justru menyenangkan. Turunannya pun demikian. Kalau saya kira ini sudah hafal doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ini doa untuk orang tua supaya dalam suatu keluarga ini menjadi keluarga yang ya dikaruniai ketenangan, kesenangan. Kemudian ayat berikutnya dari surat Anbiya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, al-ayah. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ini Allah menjadikan mereka di sini, ada yang mengatakan ya dari para nabi utusan Allah. Ini sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kami di sini adalah Allah. Ya, jadi perintahnya bukan perintah yang lain, hanya perintah Allah yang disampaikan. Kemudian ini hadis agak sedikit panjang. Wa Nabi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtawin nimari awil abai mutaqallitis suyufi ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqati fatakhala summa kharaja fa amara Bilal wa adzana wa aqama fa shalla summa khataba faqala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir al-ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba.
Al-ayat allati fil hasyr ittaqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'i burrihi min sa'in tamrihi hatta qala walau bi shiqqi tamrah. Wa ja'a rajulun minal ansar bi sur'atin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat summa tataba'an nas hatta ra'aitu qaumaini min tu'amin wa siyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam kusa min ujurihim sayun wa man sana fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyam kusa min auzarihim say. Rawahu Muslim. Ini hadis sedikit panjang, tapi perlu saya bacakan agar bisa memberikan pengertian dan manfaat pada kita sekalian. Dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, suatu siang kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini adalah Abu Amr Jarir. Ya. Tiba-tiba datanglah serombongan orang tak beralas kaki. Di sini tidak beralas kaki berarti tidak sandalan. Ngodok nek koyo ngene iki. Ya sandalan. Berkemul kain wol yang dilubangi pada bagian kepala. Hanya kain wol nggon kelaran dilubangi tengahe nggo gawe mek sirahke mlebu bleng. Jadi kaya ngono mboten potongan klambi mboten. Dadi hanya lembaran bolongi tengahe bleng. Ya. itu dilubangi pada bagian kepala dan bersenjatakan pedang. Nah, jerone ono senjata pedang. Mereka kebanyakan dari suku Mudor. Bahkan semuanya dari suku Mudor. Melihat kemiskinan yang mereka derita. Jadi ini bukan orang kaya, bukan orang gila, bukan orang mau memungsui, tapi ini adalah orang miskin. Karena pakaiannya saja begitu hanya cukup di lubang, kelihatan orangnya tidak sandalan. Ini Rasulullah memandang ini melihat kemiskinan yang mereka derita. Berubahlah wajah Rasulullah. Ndelok orang mundur yang datang itu, Rasulullah melihat tidak sandalan, pakaiannya begitu, orangnya dilihat ya, aduh, ini kemiskinan yang mereka ada. Ini wajah Rasulullah menjadi berubah. Beliau kemudian masuk rumah dan segera keluar lagi. Kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Ya, jadi Rasulullah orang mlebu omah, mungkin salin pangan dan sebagainya, gimana Bilal panggil, Bilal, ayo, ya, adzan, serukan adzan. Bilal adzannya ngene yo ora karuan, jadi Bilal suaranya bagus. Jadi kalau Bilal adzan, orang sedang makan berhenti untuk mendengarkan suara adzan Bilal. Itu karena indahnya Bilal. Muadzin Rasulullah, suaranya walaupun orangnya ini memang benar-benar hitam. Ya, Bilal ini bin Rabah niki orangnya hitam. Itu suaranya luar biasa. Orang yang agak jauh, ini dalam sejarah, orang yang agak jauh mendengar suara adzan Bilal itu kurang jelas, itu datang mendekat. Kuwi Bilal adzan pengen krungu suarane. Lho kok nek krungu kuwi nikmat.
Tapi selesai adzan banyak yang pergi pulang lagi, nggak ikut sholat, hanya menikmati suara adzan Bilal. Ya. Itu. Ini anugerah Allah. Bilal suaranya luar biasa. Nah ini setelah adzan terus disuruh iqamat. Iqamat Bilal. Sholat. Ya. Sesudah menyelesaikan sholatnya, beliau Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Daripadanya Allah menciptakan istri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini ayat Al-Quran. Jadi di sini Allah selesai sholat terus menghadap kepada jamaah terus khutbah. Ya, khutbahnya tadi isinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, bi Adam seorang diri. Ya. Allah menciptakan Adam ini seorang diri. Daripadanya Allah menciptakan istri. Dari Adam satu itu kemudian Allah menjadikan istri Adam, Hawa darinya. Ada yang diceritakan. Itu Adam pada waktu masih dalam lelap tidur. Ternyata setelah ngelilir sono istri. Bojo sing ayu sing nanggono mendampingi. Siapa kamu? Saya adalah orang perempuan yang diperintah untuk mendampingi Ananda kayak ngene mono. Adam kan piurun. Tapi kalau memang Allah yang menghendaki supaya Adam ini jangan gelisah. Orang sing sik bujangan gitu biasanya kalau sudah waktunya gelisah, tidur enggak nyenyak, makan enggak enak. Wah. Adam akhirnya diciptakanlah Hawa dari tulang iga badan, jadi istri. Setelah punya istri dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan, ngembangbiakan kuyo asline kaya ngene mono, mana anak loro dadi papat, terus begitu kembang, ya berkembang. Ya laki-laki dan perempuan banyak akhirnya. Satu dan kawin, tambah saiki wis miliatan manusia dunia. Ini dari satu orang Nabi Adam. Ya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya. Kalian saling meminta satu sama lain. Serta peliharalah hubungan silaturahim. Perintah silaturahim ternyata ini adalah perintah Allah. Kita jangan suka memutus silaturahim ya, kepada siapapun yang sering kita temani, apalagi masih dalam satu keluarga. Itu jangan sampai putus. Kalau yang memutus itu harus ditepung, sil mangkoto akal. Hubungilah orang yang memutus silaturahim. Itu yang menghubungi pertama itu yang lebih baik. Ya, jadi silaturahim ini perintah. Ya, kalau kita memutuskan ya, layat khulud jannah, ora bakal mlebu swarga sing qati rahim. Ya, memutus silaturahim ki ora bakal mlebu swarga nang niku. Ya, naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Jadi kita sedaya niki selalu dijaga oleh Allah dan selalu diawasi segala tekliwere nek jare wong kene Pak areng ngendi kuwi semuanya diketahui oleh Allah. Ya, usaha apa itu semuanya tidak terlena Allah. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Ya, jadi
manusia jagat itu semuanya tidak ada yang terlena, tidak akan tertinggal sedikit pun dari perbuatan manusia, semuanya akan tercatat dan nantinya akan dibalas oleh Allah. Jadi kita ini selalu diawasi Allah, jangan sampai kita berbuat sewenang-wenang. Ancaman Allah, kamu berbuat maksiat itu jangan sampai. Marilah kita semuanya menggenggam tangan untuk selalu erat memegang tali agama supaya jangan lepas. Kalian saling meminta satu sama lain serta peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Beliau juga menyampaikan firman Allah yang lain yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Bertakwalah, selalu bertakwalah, karena takwa ini kalau orang sudah mendapat predikat takwa sungguh bahagia, pasti dijamin oleh Allah surga. Ya, maka takwa ini selalu didengung-dengungkan di dalam khutbah, dalam pengajian. Takwa itu selalu didengungkan. Takwa itu apa sih? Takwa itu takut pada Allah. Kalau dia mau meninggalkan perintah-perintah Allah, dia takut akan azabnya. Dia takut kalau menjalankan larangan-larangan Allah. Maka itu namanya takwa sudah. Antara perintah dan takut pada larangan ini luar biasa. Perintah ya banyak, larangan ya banyak. Maka di sini hanya itu, larangan itu nanti di dalam hadis Rasulullah ya banyak, dalam Al-Quran yang harus kita hindari larangan itu ya juga banyak. Makanya bertakwalah para bapak dan ibu sekalian, ya, takwalah. Ini bertakwalah kamu semua kepada Allah dan adalah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ya. Saya ulangi, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan adalah setiap diri, setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Hari esok besok akhirat. Harus kita introspeksi mau sendiri. Aku besok pri akhirat. Artinya kita harus mempersiapkan bekal untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bekalnya apa? Tentunya ya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah nanti akan kita bawa ke hadirat Allah. Jadi orang hidup di dunia ini artinya selalu diawasi oleh Allah. Ya, makanya hati-hati ibu dan bapak sekalian. Ya, kita harus selalu berusaha untuk berbuat yang baik. Kemudian seusai beliau berpidato khutbah, ada seseorang yang bersedekah dengan sebagian dinarnya. Dinar itu ya kayak gini, rupiah lah, ya, rupiah, entah berapa. Dirham, rupanya mata uang Arab zaman dulu Rasulullah. Pakaian, bukan hanya dinar dirham, juga pakaian, ya, disedekahkan. Kemudian ada lagi satu gantang gandum. Nek gantang kuwi nang kene apa ya? Pikul lemper, satu pikul nek kaya ngene menyek pari sing dipikul gantang. Dan dengan satu gantang kurma, ya, satu gantang ono sing nggawa satu gantang kurma. Sehingga Jarir mengatakan bahwa tidak ada yang ingin ketinggalan.
wong sing semono kae dengan Rasulullah. Ya, kata Jarir yang bersama Rasulullah tadi itu mengatakan bahkan tidak ada yang ingin ketinggalan. Aku aja ngasih ketinggalan kayak bisa aku pengen naik. Sama Bu. Sekalipun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma, coba bayangkan. Sangko pengine sedekah karena aku mampune kuwi. Duwene kuwi kurma siji. Ya wis siji tak pangan, siji tak sedekahke. Itu luar biasa. Karena enggak mau ketinggalan dengan teman yang lain. Itu. Jadi setelah mendengarkan Rasulullah berkhutbah itu hatinya itu berbunga-bunga senang, ingin sedekah. Nah, ini ibu-ibu di sini maupun bapak-bapak jangan ketinggalan, jangan sampai ketinggalan. Itu semuanya akan mendapatkan ganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berapapun, ya, Allah akan menilai. Ya, ini. Kemudian datanglah seorang sahabat Ansor yang membawa pundi-pundi besar. Sahabat Ansor dari daerah Madinah niku memang daerah subur sehingga banyak orang kaya di sana. Itu membawa pundi-pundi itu mungkin apa kotak-kotak ya. Itu besar-besar. Ora celikan. Hampir saja ia tidak kuat untuk mengangkatnya. Di sini akeh berarti. Mayat semua. Luar biasa. Ini orang Ansor. Yang diikuti oleh para sahabat yang lain. Akhirnya saya melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampak sangat gembira sehingga berkilauan seperti emas. Wajahnya kuwi sanggo berseri-seri bunga ra karuan delok umat iki. Wah, padha seneng sedekah. Sing ora duwe bisa nyung setengah kurma puwa. Lah sing luwih duwe mung Ansor kuwi gawane pundi-pundi sing digawa piye abote ora karuan kaya ora Pak Kuat. Lah isine ya mungkin ora mung Bismillahirrahmanirrahim. Panas sih. Enggak para Bapak, para Ibu ingkang sampun Bismillah kulis biasa. Kadang mata yo ora isin mari ya nggih. Mari watu iki. Ini penyakit batuk. Saya ulangi. Melihat orang senang bersedekah, Rasulullah wajahnya sangat gembira dan kelihatan berkilauan seperti emas. Betapa tidak, itu sungguh senang ini wajahnya. Beliau kemudian bersabda, siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Paham Bapak? Jadi kalau orang yang pertama kali melakukan sedekah, seumum melakukan sedekah, kemudian ditiru orang yang lain, berarti yang pertama itu semua pertama sedekah itu ditiru oleh orang yang lain, mungkin 1, 2, 3 orang meniru sedekah. Itu si A ini mendapat pahala dia sedekah sendiri, juga mendapat pahala dari orang yang meniru. Sebanyak orang yang meniru itu juga tidak mengurangi dari pahala orang yang meniru. Paham ya?
Jadi pahalanya orang yang meniru tidak dikurangi. Isik asli itu. Tapi orang yang tadi memberi contoh pertama kali itu akan mendapat. Kalau orang yang meniru ada 10 ya 10 jazak. Itu. Lagi banyak lagi. Nah kalau kita umpamakan Rasulullah yang merupakan orang pertama yang memberikan contoh-contoh yang baik, banyak umat yang meniru. Coba bayangkan dari awal sampai hayat, opora, ya kebaikannya luar biasa sehingga luber keluberanane untuk umat. Ya itu. Jadi kita berusaha. Bapak dan Ibu sekalian, ya seumpama tidak bisa memulai yang pertama, yang meniru lebih baik daripada orang meniru orang itu. Orang yang pertama kali itu akan menumpuk pahala dari orang-orang yang meniru. Terus kebalikannya. Dan siapa saja yang pertama kali memberi contoh perilaku jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang-orang yang meniru perbuatan tanpa dikurangi sedikit pun. Kebalikannya Bapak dan Ibu sekalian. Seumpama A merupakan orang yang melakukan kejelekan pertama dalam Islam. Kemudian kejelekan A itu ditiru oleh orang banyak. A ini mendapat dosa dari perbuatannya sendiri, juga mendapatkan dosa sebanyak orang yang meniru perbuatan jeleknya, walaupun tidak mengurangi dosanya orang yang meniru. Jadi orang sembarangan. Saya bacakan hadisnya ini yang artinya pertama kali berbuat dosa sehingga berapa dosanya itu orang. Wa ni Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani Adam al-awwal kiflu min damiha li anahu awwalu man sannal qatla, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan penganiayaan, maka putra Adam yang pertama siapa? Qabil, mendapat bagian dari dosa penumpahan darah, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Ini contoh. Jadi anak Adam itu Qabil dan Habil. Ini Qabil membunuh Habil, adine. Ya. Kok membunuh? Apa sebabnya? Ya mestinya ada sebab. Tanpa ada sebab masa berani membunuh. Ya sebabnya karena cemburu lah. Kalau saya ingin cemburu. Jadi saya singkat, yaitu Qabil membunuh Habil. Ini merupakan orang pertama yang membunuh. Maka kalau ada orang yang membunuh si Qabil ini, mendapatkan dosa orang yang meniru membunuh. Coba bayangkan, dari sejak Qabil sampai sekarang berapa orang yang terbunuh dengan penganiayaan? Kan kelihatan berapa tumpuk dosa-dosa Qabil ini. Ini tentang kejelekan
yang ditiru, kemudian orang yang pertama melakukan dosanya menumpuk ke sana. Walaupun dosanya orang yang meniru itu juga tidak dikurangi, tetap dia berdosa. Itu Bapak sekalian. Jadi coba kita renungkan bersama, pilih yang mana. Apa yang pertama? Yang pertama itu tadi yang memulai kebaikan. Kemudian kebaikan itu ditiru orang banyak, akhirnya pahalanya apa meniru Qabil? Banyak yang meniru Qabil, membunuh itu. Disangkanya dia tidak apa-apa. Diazab ya Allah. Nah, demikian saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup pengajian ini dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan aiman hamdan wa bi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.